Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi bi ulumihi wa bikum fid daraini amin ila akhir. وروي أنه عليه السلام خرج ذات يوم على أصحابه فقال كيف أصبحتم؟ فقالوا أصبحنا مؤمنين بالله. فقال وما علامة إيمانكم؟ قالوا نصبر على البلاء ونشكر على الرخاء ونرضى بالقضاء. فقال عليه الصلاة والسلام antumul mu'minuna haqqan wa rabbul ka'bah. Masyaallah hadirin wa hadirat jamaah musalla al-iflah rahimahumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di malam yang mulia ini, Lailatul Jumu'ah, untuk melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan kitab Nasabihul Ibad karya Al-Imam Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ila anqal sampai pembahasan maqalah ke-25 dari bab yang kedua. Pada pelajaran sebelumnya telah dibahas makalah ke-24, yaitu satu riwayat hadis baginda Nabi SAW, yang mana Nabi bersabda, barang siapa seseorang keluar dari hinanya kemaksiatan kepada mulianya ketaatan, maka Allah kayakan dengan tanpa harta, dan Allah kuatkan dengan tanpa bala tentara, dan Allah muliakan, Allah menangkan perjuangannya dengan tanpa bantuan siapapun. Ini pembahasan ke-25. Kemudian masuk ke pembahasan maqalah ke-25. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata yaumin ala ashabihi. Beliau Rasulullah suatu hari keluar dan menjumpai para sahabat. Jadi Nabi keluar rumah, kemudian bertemu dengan para sahabat. Ya siapa saja sahabat-sahabat Nabi SAW, bisa jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Rahman bin Auf, dan lain-lain sebagainya. Radhiyallahu anhum. Kita selalu tarawih bermohon semoga Allah senantiasa meridhoi mereka. Lalu tatkala Nabi bertemu jumpa dengan para sahabat di waktu pagi, Nabi bertanya kepada mereka, faqala kaifa asbahtum? Hai para sahabat, bagaimana nasib kalian di pagi hari? Faqalu, bagaimana keadaan kalian di pagi hari? Faqalu, maka mereka menjawab, asbahna mu'minina billah. Ya Rasul, keadaan kami di pagi hari saat ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka setelah itu Nabi bertanya kembali, wa ma alamatu imanikum? Kalau memang kalian itu beriman, dan apa tanda-tanda iman kalian?
apa bukti-bukti iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Qalu, kemudian mereka menjawab, nasbiru 'alal bala ya Rasul. Bukti atau tanda keimanan kami, yang pertama kami sabar terhadap bala, terhadap ujian cobaan. Yang kedua, wa nashkuru 'alal raha, kami bersyukur atas segala nikmat. Wa nardo bil qada, yang ketiga, dan kami ridha dengan takdir qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Faqala alaihi salatu wassalam, lantas Nabi memuji mereka semua, antumul mu'minuna haqqan wa rabbul Ka'bah. Demi Tuhan sang pemilik Ka'bah, ya maksudnya demi Allah, kalian itu benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, di makalah ke-25 ini kita diingatkan betapa pentingnya untuk memegang teguh keimanan, untuk mempertahankan keimanan. Karena kita tahu iman itu tidak terlihat, tapi dapat dirasa. Dan iman itu ada rukun-rukunnya, sebagaimana yang kita sudah pelajari dari semenjak kecil. Guru-guru di madrasah di diniyah selalu mengingatkan rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6. Itu nggak bakal berubah sampai kiamat. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada para rasulnya, para malaikatnya, kemudian para rasulnya, kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar, yaitu takdir. Nah, ternyata selain kita diajarkan oleh Nabi untuk memegang teguh keimanan, kita juga perlu membuktikan, ada alamatnya, ada ciri-cirinya, tanda-tanda yang spesifik dalam keimanan kita kepada Allah. Maka Nabi tatkala keluar dari rumah, ketemu dengan para sahabat, yang Nabi tanyakan pertama adalah kaifa asbahtum, keadaan kalian di waktu pagi ini bagaimana? Jadi Nabi nanya keadaan kalian, keadaan mereka para sahabat. Lalu mereka menjawab, asbahna mu'minina billah. Ya Rasul, kami di waktu pagi ini, pada saat ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak Bu, salah satu hikmahnya, yang pertama tadi kita diajarkan mesti memegang keimanan. Yang kedua, dalam percakapan ini ada satu semacam peringatan atau satu sinyal dari Nabi SAW supaya setiap orang beriman membangkitkan hatinya, pikirannya, jiwanya di pagi hari itu dengan mengingat urusan-urusan akhirat. Jadi kalau di pagi hari itu Pak, apalagi kita baru bangun tidur waktu subuh, ada yang bangun subuhnya dari jam 3, ya kan Bapak Ibu nih yang tidurnya rada cepat, jam 9 udah tidur istirahat, itu kan biasanya bangunnya juga ada cepat, bangunnya ada cepat, ya jam 3 sambil tahajud, baca Quran, zikir, kan begitu Pak ya. Itu kalau yang tidurnya cepat,
Kadang-kadang yang begadang dikit tidurnya, bangunnya rada lama dikit, pas adzan subuh. Ya, pas adzan subuh, gak apa-apa, masih bagus. Ya, ada yang bangun jam 3, ada yang bangun setengah 5. Cuman yang repot agak begadang, kagak ya ngapa-ngapain, tidurnya cepat, bangunnya setengah 6. Lebih lagi bangunnya setengah 7. Akhirnya ninggalin sholat subuh. Ada nggak yang begitu Pak? Yang mana orang ini? Nah, ini kan perlu kita evaluasi nih Pak. Iya. Kadang-kadang tidurnya cepat, bangunnya lama, kan salah itu namanya. Ya untuk ya. Kalau tidurnya cepat, bangunnya belum cepat. Bangunnya belum cepat. Maka di sini poinnya Pak, Bu, Saudara, kalau bangun melek dari tidur kita nih, apalagi kita sudah sholat subuh, kemudian kita keluar rumah, pertama yang mesti kita ingat, jangan sibukkan diri, otak, hati kita dengan memikirkan urusan dunia. Ya, jadi baru melek banget nih mata nih khususnya nih. Ini baru melek, belum juga ngambil wudhu, belum juga ke kamar mandi, ke air, baru melek langsung buka HP, transfer udah masuk belum? Paham dari pasti? Ya paham ya. Jangan dulu tuh Allah ngasih nikmat istirahat lebih dari harta, betul? Orang kalau insomnia, itu kan ada artis tuh namanya Surya insomnia, gitu kan? Lantaran dia susah tidur kali kan gitu. Tuh orang kalau udah sakit, susah tidur, nggak bisa merem matanya, 3 hari bisa nggak tidur. Coba kalau kita 3 hari nggak tidur, ya Allah, yang melihat jalanan ada 2 tuh kan gitu. Lihat perempuan ada semoga lagi. Artinya apa? Istirahat itu nikmat yang paling besar, lebih dari harta. Betul ya Pak? Alhamdulillah. Makanya bangun dari tidur Nabi ngajarin apa? Doa dulu. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ini bukan doa anak-anak ini, bukan doa bocah ini. Doa kepada siapapun yang beriman. Kadang-kadang bapaknya, emaknya ngajarin anaknya, cucunya baca doa sebelum tidur, baca doa bangun tidur. Dia juga nggak pernah baca doa. Merasa itu doa buat anak-anak, ini salah kaprah ini. Ya, seperti doa buat orang tua. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya kan begitu. Itu bukan doa anak-anak, itu doa kita semua yang kita wajib baca setiap hari untuk mendoakan orang tua. Jadi ketika mata ini melek, jangan sibukkan memikirkan dunia. HP-nya ditaruh dulu, TV-nya jangan dinyalain dulu. Iya, kita sibukkan dulu, ambil air dulu, ambil sejadah atau berangkat ke musola, sholat subuh berjamaah. Habis subuh sabarin dulu, baca zikir dulu, kan gitu. Baca doa dulu, kalau bisa kepet dulu Al-Quran, biar kata sedikit bacanya, kita baca Al-Quran. Baru selesai itu, kalau udah selesai urusan akhirat, baru dah urusan dunia kita ambil. Urusan dunia kita mulai, berangkat kerja, yang punya kerjaan, berangkat usaha yang punya usaha, berangkat dagang yang punya dagangan, berangkat tidur lagi yang pengangguran, kan begitu. Parah ini namanya. Iya, jadi saudara Bapak Ibu, jangan biasakan waktu melek dari tidur yang dipikirin dunia, jangan. Udah cukup kita dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kadang-kadang lembur sampai jam 12 malam mikirin dunia udah diomelin atasan, udah dipotong gaji, udah gak dikasih cuti, macam-macam tuh. Ya kan hari-hari manusia gitu. Ya artinya banyak problem yang dihadapi. Maka setelah bangun tidur atau ketika ingin tidur di malam hari, lepas urusan dunia. Istirahatkan sejenak badan kita ini yang lemah,
Ya, kita punya badan ini nggak kuat-kuat banget. Ya, kita punya badan ada porsinya, ada haknya yang mesti kita istirahatkan. Jadi poinnya itu. Yang kedua itu tadi, di waktu pagi usahakan yang kita pikirin sebelum beraktivitas dengan aktivitas dunia, kita pikirin dulu urusan akhirat kita. Jadi pagi hari bagaimana nanti kalau kita meninggal, bagaimana nanti di alam kubur, bagaimana nanti di padang mahsyar, bagaimana nanti ketika ditimbang amalan, bagaimana nanti ketika dihisab ibadah, bagaimana nanti melewati jembatan sirat, terus selanjutnya dan selanjutnya. Jadi seperti itu. Sebab kata ulama, hamud dunya zulmatun bil qalbi wa hamul akhirah nurun bil qalbi. Orang yang hatinya sering ngurusin urusan dunia, mikirin urusan dunia, hatinya jadi gelap, hatinya jadi keras, hatinya jadi sumpek, sesek. Tapi kalau orang hatinya itu selalu mikirin urusan akhirat, nurun bil qalbi, Allah berikan cahaya di dalam hatinya. Alhamdulillah. Makanya kalau kita lihat orang-orang soleh, para ulama, para kiai, para habaib, atau para orang-orang ahli ibadah, wajahnya teduh, wajahnya tenteram. Kenapa? Mencerminkan hatinya yang bersinar, hatinya yang tenteram, hatinya yang tenang, hatinya yang bercahaya. Lantaran di hatinya selalu mikirin urusan akhirat. Kalau yang dipikirin urusan dunia mulu, orang kadang-kadang rada segen dekatnya. Ya, benar gak tuh? Iya, rada segen. Apalagi kalau datang ke rumah kita, bang, ya pagi-pagi nih, sehat apa? Sehat. Aku boleh pinjam dulu nggak? Minggu depan gue ganti dah kali ini. Besok datang lagi, bang tambahin kita gue ganti dah, gitu. Sampai 3 hari gitu. Kira-kira senang apa kagak kira-kira? Sebel ya, enak malah kan gitu. Ya apa? Orang kalau hatinya pikirannya ada dunia dan dunia, jangankan Allah Ta'ala, sesama makhluk aja nggak mau ketemu. Ya memang kita hidup di dunia, tapi itu tadi dibagi-bagi waktunya. Ada saat waktu kita memikirkan dunia, ada saat waktu kita memikirkan akhirat. Ini salah satu imannya nih. Nabi nanya, bagaimana iman kalian, bagaimana keadaan kalian di waktu pagi? Mereka menjawab, kami di waktu pagi dalam keadaan beriman ya Rasul. Lalu Nabi nanya lagi, buktinya mana kalau kalian beriman? Para sahabat menjawab 3 jawaban, dan ini jawabannya tentu diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, mereka ingat, mereka jawab. Yang pertama, nasbiru alal bala, ay al-imtihan min Allah Ta'ala. Buktinya kami beriman ya Rasul, kami sabar terhadap ujian dan cobaan. Tuh, ini Pak Bu, saudara ya. Kalau kita udah baca hadis ini, udah mempelajari ajaran Nabi yang satu ini, yang dijawab oleh para sahabat, maka kita sudah gak berhak lagi mengeluh dengan kehidupan yang kita jalani sekarang. Kenapa? Nasbiru alal bala, kami sabar ya Allah terhadap ujian dan cobaan yang Engkau berikan. Ya, yang Engkau beri. Yang ada kita hanya bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menyangka manusia kalau sudah mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, amanna wa hum la yuftanun, lantas mereka enggak diuji sama Allah, lantas mereka enggak dicoba ya sama Allah, enggak digembleng dengan berbagai ya problem kehidupan, tentu mereka akan diuji, akan dicoba. Alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Bapak-Ibu jamaah, kita ingetin anak-anak kita, ya kehidupan itu berproses seperti roda dalam ya kendaraan, seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di pinggir, kadang di bawah, kan begitu. Ya, jadi itu berputar terus, ya, berputar terus. Maka ketika datang ujian cobaan, kita sabar dalam menghadapinya, jangan mengeluh, jangan
ya merasa sedih, apalagi sampai kecewa dengan ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang pertama, sabar terhadap ujian cobaan. Ya, seperti kemarin kita sabar menghadapi pandemi 2 tahun lamanya. Itu kan ujian cobaan bukan buat kita doang, tapi untuk seluruh manusia di seluruh dunia. Maka kita mesti sabar. Kemudian yang kedua, wa nashkuru 'ala rafa, dan bukti kami beriman ya Rasul, kami bersyukur atas nikmat anugerah yang Kau berikan. Maka kalau kita sudah baca ini, kita sudah pelajari hadis ini, apapun yang terjadi, apapun yang kita dapatkan, yang kita terima dari Allah, sedikit banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada orang itu kufur nikmat lantaran dia dapat nikmatnya sedikit. Ya, kenapa dia nggak mau bersyukur? Lantaran hatinya kotor, hatinya rusak, hatinya selalu iri dan dengki, sehingga nggak terima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, ya maka orang kalau sudah dia bersyukur, jangankan yang banyak, sedikit pun dia akan terima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apapun yang terjadi dalam hidup kita ini baik senang maupun susah, baik suka maupun duka, baik lapang maupun sempit, selalu kita bersyukur kemudian bersabar. Syukur sabar, syukur sabar, kan begitu. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah, hidup ini jadi kita bawa enjoy, hidup kita bawa santai, kita bawa tenang, sebagaimana orang-orang tua kita dulu yang mengajarkan dan mempraktekkan langsung. Ya, buktinya kita semua masih ada, kita semua sehat, kita semua afiat, lantaran kita memiliki orang tua yang hebat, orang tua yang segudang masalah tapi tidak pernah menunjukkan kesedihannya, kerisauannya, sehingga kadang-kadang anaknya pun nggak tahu kalau orang tua lagi terlilit atau terlibat masalah. Jadi Bapak Ibu jamaah, itu nggak ada lain resepnya, syukur dan sabar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wa narallahu bil qada, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ridho dengan apa yang Allah putuskan dalam hidup kita. Ya, apalagi kita sudah sering bahas menjelang ya tahun politik, ya menjelang pesta demokrasi ini, ya kita tinggal kembali nanti ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan hanya keputusan KPU, keputusan pemerintah, bukan, tapi keputusan Allah. Siapapun yang Allah angkat, itulah haknya Allah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah yang memuliakan siapapun yang Ia kehendaki. Allah yang naikkan seseorang, Allah yang pilih seseorang menjadi pemimpin, Allah pula yang jatuhkan seseorang dari pemimpin. Maka dari itu kita nggak perlu pusing. Ya, namanya pesta demokrasi kan mestinya happy ya Pak, mestinya senang. Ini pendewasaan dalam ya menjalani hidup berbangsa, hidup bernegara. Ya, namanya orang beda itu wajar. Tapi kalau orang marah dalam perbedaan, itu nggak wajar. Ya, apalagi kalau sampai memusuhi dengan yang beda dengannya, kurang ajar namanya ya. Nauzubillah ya. Wajar. Saya Bapak Mansur dari mulai kepala sampai kaki gak ada yang sama kan gitu, beda semua. Bang Mansur ada mudaan, saya ada tuaan kan gitu. Artinya apa? Enggak sama Pak. Iya, jadi zaman kami yang kelas elit di atas, kelas kita di bawah pun beda. Ini makanya kita jangan ribut. Ya, saya selalu ingetin, tenang, enjoy, senang. Apapun nanti yang terjadi itu sudah keputusan Allah. Kenapa kita harus repot? Dia 5 tahun berantem, dia 5 tahun musuhan, dia 5 tahun saling gontok-gontokan. Buat apa? Orang cuma sementara. Ya 5 tahun ganti, syukur-syukur nambah jadi 10 tahun kan gitu. Udah 10 tahun boleh nggak? Udah nggak boleh. Iya nih kan? Ganti.
makanya selalu kiai kita, para habaib kita ingetin, hati-hati. Ya namanya udah dengan begini kan namanya musim pilkada kan gitu. Ya kalau pilkada sama pilkab bedanya tipis kan gitu. Iya kalau pilkab dari enggak apa namanya kalau lupa jadi, kalau pilkada kalau jadi lupa. Nah ngomong tuh yang buat saya tuh. Iya. Jadi saudara Allah senang aja kita, enjoy aja. Iya semua yang akan jadi nanti itu adalah pilihan Allah, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bergantung sama makhluk, jadi kita bergantungnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berapa kali kita ganti pemimpin ya hidup kita ya itu atas kehendak Allah, ya apa atas keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu-ibu ogah banget kalau ngomongin politik ibu ya. Kalau disuruh ngomongin politik beda ngomong apa, kalau bapak kan resep. Tapi kalau ibu-ibu mau nggak ngomongin politik? Ogah Ustaz, sedekah nggak? Enggak. Ngomongin tetangga, itu baru sedekah Ustaz. Ini kalau ngomongin politik ada ogah. Jadi bapak ibu jamaah nggak usah kita itu ya apa namanya saling bertikai, saling berselisih pendapat dan lain sebagainya. Ya karena semuanya itu kembali lagi dari wanar bil qada, kita ridho dengan segala keputusan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.